Wah, kayaknya kita udah nggak sabar nih mau masuk ke acara inti. Nah, Iya, acara inti ini bakal ada narasumber ya? iya benar sekali Kak Sebia ada narasumber. Untuk biar tidak penasaran lagi kita panggil saja yaitu Bapak Dr. Haji Mas Duki MPDI selaku dosen pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Ketua STKIP Al-Amin Indramayu serta pemuka agama Islam di Kabupaten Indramayu. Beri tepuk tangannya untuk beliau. Ayo, selamat. Baik, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya. Ya, Bapak, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya, Pak? Alhamdulillah. Bapak, mohon izin untuk kami membacakan CV Bapak ya, Pak? Boleh? Nama Dr. Haji Mas Duki MPDI Durian. Bener Bapak? Mas Duki Durian. Oh, Iya. iya. Lahir pada tanggal 12 Januari 1968 di Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Iya. Bapak juga merupakan akademisi yaitu dosen pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta ketua STKIP Al-Amin Indramayu. Betul. Selain itu juga Bapak merupakan seorang penulis buku. Mau nanya Pak, kira-kira udah berapa banyak buku yang ditulis Bapak? Bukunya udah berapa ya? Sudah banyak. Wow, Ya, banyak 20 sekali lebih. Kak Sofia. Tapi nanti bisa dicek aja. Klik Mas Duki Durian di internet pasti keluar buku-buku Tuh. saya. Nah, untuk Sobat Distrik Jawa Barat udah pada tahu kan? Iya. Yuk, langsung aja dicek. Termasuk saya kolumnis tetap di Pikiran Rakyat. Wow. Keren banget, Pak. Beliau keren banget ya, sangat-sangat menginspirasi ya, Sobat Distrik Jawa Iya. Barat. Alhamdulillah. Selain itu juga Bapak Mas Duki itu seorang penulis di berbagai media online dan offline. Betul. Selain itu juga sebagai narasumber di berbagai kegiatan seminar. Beri tepuk tangannya dong. Wah, keren banget, beliau Terima keren banget. kasih. Nah, satu lagi Bapak nanya, kira-kira ada channel YouTube Bapak tidak? Ada dong. Apa tuh Pak namanya Pak? Saya kan basicnya manajemen pendidikan. Wow. Jadi orang manajemen itu pasti akan memanfaatkan seluruh media sosial. Betul Betul, Sebia. betul, Pak. Setuju, Jadi, setuju banget sama Distrik Kalau ya. Anda cari Facebook Mas Duki Durian pasti ketemu. Oh, YouTube-nya pasti ada. Bicara TikTok, oh saya aktivis. Bapak punya TikTok ya. Ada. Wah, keren banget. Iya. Bapak mohon izin untuk kami menjawab nih Bapak. Oke. Jadi materi yang kita usung hari ini adalah hikmah Ramadan di kalangan pelajar. Baik. Nah Bapak, kita mohon pencerahannya nih dari kami seorang pelajar. Menurut Bapak, apa sih hikmah Ramadan di kalangan pelajar? Mohon izin ya Bapak, mohon pencerahannya bagi kami. Baik. Silakan Bapak dipersilakan untuk waktu dan tempat. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Waqala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyafiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Ini pengantarnya singkat aja kan? Nah, nanti akan coba kita breakdown di sesi tanya jawab ya. Kalau kita bicara persoalan puasa, lalu kemudian puasa ini kita tarik pada bahasa mahasiswa itu blessing in disguise-nya. Apa ya? Ada hikmah yang tersembunyi dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Saya mencatatnya 3 hal, teman-teman pelajar ya, yang itu saya kira sangat relevan dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka yang nanti akan berubah menjadi kurikulum nasional. Atau juga sebenarnya ketika kita bicara kurikulum 2013 ini juga sangat relevan ya. Apa yang kita lakukan itu? Saya mencatatnya 3 hal itu. Pertama, bahwa
tentu yang paling esensial ya, yang paling esensial puasa yang kita lakukan itu adalah ada semacam kesadaran pada diri kita bahwa kemahahadiran Tuhan itu sedemikian dekat dengan kita. Ya, itu semakin dirasa kalau kemudian kita coba bandingkan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini mohon maaf ya, ibadah lain itu ada kecenderungan agak ria-ria dikit gitu loh, ingin dipuji gitu kan, ingin dilihat oleh orang lain. Tapi puasa saya pikir jauh dari itu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita ingin dipuji oleh orang lain? Oh, dia juga sedang berpuasa kok. Nah, yang paling esensial, ini teman-teman pelajar ini bisa saja loh, kalau pas duhur, kalau bahasa orang Parian itu panas ngenteng-ngenteng, atau panas ngenteng-ngenteng ya, panas banget gitu. Kemudian dia pulang ke rumah, begitu pulang di rumah tidak ada siapapun, ayah ibunya gak ada gitu, misalnya sedang kerja. Lalu kemudian sebenarnya dia bisa untuk buka kulkas, mohon maaf nih, buka kulkas, kemudian ambil air sebotol, kemudian diminum, gelek habis gitu kan. Begitu sudah habis, ibunya datang, nak puasa. Puasa ibu, mana bukunya? Ini bibirnya pecah-pecah, padahal baru dilap, baru saja minum gitu satu botol. Pertanyaan saya, itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena ada pada dirinya kesadaran bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, bahwa Allah memonitor apa yang dia lakukan, walaupun ayah ibunya tidak ada. Itu yang saya maksud. Ini yang paling esensial dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah kemahahadiran Tuhan itu terasa begitu dekat dengan kita. Saya pikir kalau ini kemudian terus menjadi sebuah, tidak hanya terjebak pada ibadah yang sifatnya ritualistik, bangsa ini akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang akan maju, bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tapi realitasnya mohon maaf ya, ini otokritik kepada kita lah. Kita puasa tetap, tapi puasa kita terjebak pada persoalan ritualistik. Sehingga tiap tahun kita berpuasa, tapi political and economic risk consultancy Hong Kong, PERS yang ada di Hong Kong, itu menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Bahkan masyarakat transparansi internasional itu mencatat kita ini menjadi bangsa yang nomor 6 terkorup di muka bumi ini. Ini kan persoalan saya kira. Nah, itu kenapa di awal tadi saya menyampaikan kritik Tuhan di ujung ayat puasa itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini keren loh. Kalau saya meminjam bahasanya Profesor Jalaluddin Rahmat, itu sampai pada pertanyaan, kenapa pada ayat ini Tuhan masih menyuruh kita untuk membesarkan Tuhan, membesarkan Allah selesai puasa ini? Padahal ketika kita sholat sudah membesarkan Allah kan, dan mencoba untuk mengecilkan persoalan-persoalan dunia. Ketika kita tadarus malam hari, itu mencoba kita untuk mengecilkan kalam-kalam perkataan manusia, kita besarkan Allah dengan baca Al-Quran itu, di tadarus itu. Atau ketika kita sedang berpuasa sekarang ini, bukankah kita sudah membesarkan Allah dan mencoba untuk mengecilkan peran hawa nafsu? Tapi kenapa dalam ayat itu masih Allah menyuruh kita segera besarkan Allah selesai kita melaksanakan ibadah puasa? Kita masih tetap disuruh untuk bertakbir. Saya pikir jawabannya sederhana kan? Ya kadang selesai sholat, mohon maaf nih, saya kira tidak dilakukan oleh teman-teman di Semanjang, di Hercules ini. Ya, tadi ada WA dari Anjatan, jadi Anjatan. Oh no, dari Hercules ini. Misalnya selesai sholat, datang bawa sendal jepit, tapi pulangnya bawa sendal karvilnya orang lain. Kan parah itu, parah. Itu artinya kenapa Tuhan masih menyuruh kita untuk bertakbir selesai kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan lain-lain. Ini kan saya kira kritik Tuhan kepada kita supaya kemudian ibadah yang kita lakukan itu, maka ini tadi saya di awal menyampaikan, paling tidak ada 3 hal, ini sebagai sebuah pengantar ya, bahwa
Ibadah puasa itu ngajarin kita, mentarbiyai kita, satu, mencoba kita berpikir secara kritis, critical thinking, atau bahasa di kurikulum itu ada HOTS, High Order Thinking Skill. Berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, sekaligus juga peduli terhadap lingkungan. Kenapa saya katakan puasa ini ngajarin kita supaya bisa berpikir kritis? Anda sekarang puasa hampir separuh perjalanan kan? Betul, Pak. Termasuk saya 15 harian lah ya. Iya. Mudah-mudahan nggak diperpanjang puasanya karena terjadi kesalahan hitungan angka seperti di KPU. Aduh, Pak. Waduh, parah nih kalau diperpanjang ya. Iya, Pak. Udah beli baju baru, puasanya diperpanjang bahaya. Kenapa saya katakan harus berpikir kritis? Ya Anda dari sekarang nih, kalau sudah separuh perjalanan, Anda sekarang mikir nih, puasa saya yang separuh perjalanan ini berkualitas apa tidak? Gitu loh. Jangan-jangan kita berpuasa hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya makan, minum, siang hari tidak dilakukan, atau yang sudah punya suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, jari jemarinya tidak berpuasa, lihat Facebook, lihat TikTok yang gambarnya enggak layak untuk dilihat oleh orang yang berpuasa gitu. Nah, maksud saya ini harus dilakukan oleh orang yang berpuasa supaya kemudian, kan bahasanya Nabi itu kan puasa itu dibagi 3 periodisasi ya. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi puasa itu 10 hari pertamanya itu rahmat, 10 hari yang kedua ampunan, magfirah, dan 10 hari yang terakhir itu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Pertanyaan saya, kalau kemudian sekarang kita sudah pada babakan yang kedua, magfirah, apakah rahmat sudah kita dapatkan di 10 hari yang pertama itu dengan puasa yang kita lakukan? Jangan kemudian ada anggapan, oh sudah puasa nanti 10 hari yang terakhir baik gitu supaya bebas dari api neraka. Gak bisa teman-teman. Kita nggak akan bisa itqum minan nar, dapat pembebasan dari api neraka, kalau tidak dapat magfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Kita tidak akan dapat magfirah dari Allah kalau kita tidak dapat rahmat dari Allah. Jadi tiga-tiganya ini berkelindan, saling berpengaruh, ya. Jadi saling berkaitan. Nah, itu maksud saya. Coba ini mumpung masih ada waktu 15 hari lagi, separuh lagi perjalanan kita ibadah puasa. Coba kita berpikir kritis terhadap apa yang kita lakukan. Saya pikir tidak hanya puasa, ibadah-ibadah lain juga menuntut kita berpikir kritis. Jangan-jangan kita ini puasa tiap tahun, sudah puluhan tahun berpuasa, tapi tetap aja puasanya begitu style. Ya pada bahasanya Imam Ghazali itu, kita terjebak pada puasanya orang awam. Tidak kemudian coba beranjak ke yang puasanya orang khos atau khasul khas gitu. Orang awam kan tidak makan, minum siang hari, tidak berhubungan badan ya sama suami istri di siang hari gitu. Kalau Anda nggak boleh berhubungan badan siang hari, malam juga nggak boleh kalau belum nikah. Itu puasa itu mengajarkan kita untuk taat asas. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja itu diatur oleh Tuhan. Kapan saatnya boleh dilakukan dan kapan saatnya tidak boleh untuk dilakukan. Roti halal nggak? Roti halal. Halal. Kalau dimakan siang hari boleh nggak? Enggak. Padahal Anda puasa kan? Iya. Roti-roti dewek, tuku dewek. Gitu. Tapi kalau Anda sedang berpuasa kan nggak boleh kan? Mohon maaf, saya punya istri saya itu halal karena saya nikahi. Boleh tidak siang hari saya berhubungan badan dengan istri saya? Tidak. Padahal itu halal kan? Iya. Itu artinya tadi. Quran surat 2 ayat yang ke-183 ngajarin kita ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat asas. Regulasi yang dibuat oleh Tuhan maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Oke ya, saya ingin singkat yang kedua supaya kemudian ini memantik pertanyaan dari teman-teman lah. Yang kedua, puasa itu ngajarin kita
ada hikmah yang sangat luar biasa supaya kita bertawazun. Tawazun itu apa ya? Seimbang, balance antara ibadah spiritual dengan ibadah sosial yang kita lakukan. Tidak boleh dong kita puasanya bertahun-tahun atau hajinya berkali-kali. Nah, sekarang agak susah juga, dulu kan hajinya gampang ya. Atau umroh berkali-kali, tapi kemudian membiarkan, bahkan tidak hanya membiarkan, terjadi pembiaran oleh kita. Ada anak-anak yang mati pelan-pelan karena tidak punya biaya berobat ke rumah sakit. Atau kita nih hajinya berkali-kali, tapi kemudian ada tetangga sebelah yang belum makan, anaknya tidak mau sekolah, tidak bisa bersekolah karena terkendala oleh biaya. Saya pikir itu apa yang disampaikan oleh Nabi, belum sempurna iman seseorang. Kalau kemudian dia tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara ada tetangga sebelahnya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu kan betapa ibadah spiritual itu bisa digagalkan kesempurnaannya hanya karena ibadah sosial yang kita abaikan. Ini sangat menarik teman-teman. Ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, ini berita hoax itu tidak hanya dari sekarang, tidak hanya terjadi sekarang. Hoax itu terjadi juga pada zaman Nabi gitu. Ya, ketika Nabi mau ke Madinah itu ada berita-berita di luar sana, jangan dengar kata-kata Muhammad. Kalau Anda mendengar kata-kata Muhammad, itu akan terhipnotis. Muhammad itu pembual, pembohong besar gitu misalnya. Itu membuat penasaran seorang Abdullah bin Salam. Ya, saya coba ceritakan. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Injafala nasu wa kuntum mimman injafala. Falamma ra'aitu wajhahu wastabantu araftu wajhahu laisa biwajhin kadzabi. Fasami'tu yaqul afsus salam wa at'imut ta'am wa atibul kalam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Lalu kata Nabi, yadkhulunal jannah bisalam. Apa artinya? Ada yang tahu? Enggak tahu, lihat di bawah. Ada terjemahan. Coba saya singkat aja ya, menyampaikan. Ketika pertama kali Nabi datang ke Madinah, itu Abdullah bin Salam penasaran. Ya, sehingga orang-orang ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali itu berbondong-bondong menjemput Nabi. Wa kuntu mimman injafal, kata Abdullah bin Salam. Saya termasuk orang yang menjemput Kanjeng Nabi gitu. Karena di luar beritanya Nabi itu pembual, pembohong, tukang hipnotis orang gitu. Sehingga siapapun yang mendengar kata-kata Nabi akan tertarik. Lalu dia mengatakan, falamma ra'aitu wajhahu wastabantuhu. Anda tahu makna wastabantuhu? Wastabantuhu itu tidak hanya selayang pandang. Begitu Nabi datang, dia pelototi itu Kanjeng Nabi. Dia lihatin wajah Nabi gitu. Ya, karena kan wajah itu bisa mewakili keseluruhan kan. Ada yang wajah penuh kepura-puraan, ada yang wajah benar-benar ikhlas gitu. Betul. Kalau nanti jadi ibu-ibu kan di menjelang Lebaran, ayo dirayu-rayu suaminya, ujung-ujungnya pengen baju baru, sepatu baru, tas baru. Itu sih betul sih Pak. Ya, Betul. iya. Termasuk Anda kan kalau ingin uang sakunya naik lagi kan juga ngerayu kan. Ke bapak, ke ibu gitu. Ya, tapi Abdullah bin Salam sampai pada kesimpulan setelah dipandangi wajah Nabi itu, saya kemudian mengatakan kata dia, araftu wajhahu laisa biwajhin kadzabi. Saya tahu wajah Nabi itu bukan wajah seorang pendusta. Lalu kemudian fasami'tu yaqul, saya dengar Nabi mengeluarkan 5 perintah harian. 5 perintah harian itu tidak hanya berlaku untuk umat Islam loh, tapi berlaku universal. Nanti kita lihat aja apa yang diperintahkannya. Itu 5 hal. 1 hanya bermuatan ibadah spiritual, yang 4-nya adalah ibadah sosial. Ini kan keren kan? Artinya
Betapa ibadah sosial itu sangat penting gitu. Bukan berarti saya menafikan ibadah spiritual itu tidak penting ya. Salat itu tetap penting loh. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Apakah salat yang dia lakukan itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan munkar? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak akur dengan saudara kita yang nonis gitu, mohon maaf bahasanya, yang tidak sama agamanya dengan kita, padahal kan secara kemanusiaan, oh Islam ngajarin itu kan. Makanya ini yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Salam itu dalam bahasa Indonesianya adalah sebarkan keselamatan di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umat Islam itu supaya menjadi rahmat bagi siapapun. Jangan menimbulkan masalah. Ya, hanya karena beda pandangan kita kemudian ribut. Hanya berbeda kemudian agamanya berbeda, kita kemudian bermasalah dengan tetangga kita nggak akur. Kan dalam pembelajaran itu kalau bahasanya UNESCO itu ada 4 pilar belajar itu kan. Ya, learn dalam bahasa UNESCO 2005 itu harus ada 4 pilar. Learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Dan yang keempat, learning to live together. Ini yang saya maksud. Yang terakhir ini. Belajar itu akan menghasilkan anak-anak yang bisa hidup berdampingan, hidup bersama, walaupun berbeda pandangannya. Itu kenapa ada P5, kolaboratif. Ya kan itu kan yang penting, bisa bekerja sama. Teman-teman, penelitian terbaru, pelajar yang pintar itu akan dikalahkan kesuksesannya oleh pelajar yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu membangun jejaring, mampu membangun networking, mampu berkolaborasi dengan yang lain. Itu bahasanya Daniel Goleman itu, emotional cohesion. Itu 80% loh. Ya. Intellectual quotient Anda pinter, itu hanya 20% aja bisa menyumbang kesuksesan seseorang. Bahkan temuan terbaru itu intellectual quotient itu hanya nyumbang 6%. Artinya apa? Kolaborasi, membangun jejaring, membangun networking itu sangat penting. Ya itu yang tadi saya bahasanya, bagaimana kemudian ibadah yang kita lakukan ini kira-kira bisa, bahasanya Prof. Amin Rais itu nomusi ya. Nomusi itu apa ya? Netes itu ya. Terhadap ibadah sosial yang kita lakukan. Ya, jadi Anda harus memberikan keselamatan kepada siapapun. Dalam konteks Islam, ya salam itu, dan salam itu menjadi identitas umat Islam kan. Tapi kan tidak kita memaknai salam itu dalam konteks, mohon maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Tetapi bagaimana keberadaan kita itu akan memberikan keselamatan, rahmat, dan berkah bagi siapapun. Yang kedua, ini panjang nggak apa-apa? Soalnya jadi Kan maghribnya masih lama ya? Masih Pak, masih lama. Masih berapa jam lagi Pak? Ya. Setelah afsus salam, wa'at'imut ta'am. Berikan makan kepada mereka yang lapar. Kita ini kira-kira menjadi tangan-tangan kasih yang mampu mengusap kepala mereka, orang-orang miskin itu. Tidak kemudian menimbulkan masalah baru gitu, masalah penderitaan baru gitu. Jangan kemudian kita menari di atas luka. Lagu dangdut kan, menari di atas luka orang. Itu nggak boleh. Ya, jadi kita bisa memberikan makan kepada mereka yang miskin. Itu kenapa? Di akhir puasa, ya, Anda belum diterima puasanya oleh Allah, masih mengawang-awang antara langit dan bumi, tidak sampai kepada kita pahalanya, sampai kita kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Nah itu zakat fitrah itu bentuk kepedulian. Ya, ada banyak loh ibadah spiritual diakhiri dengan ibadah sosial. Kafarat, Anda nggak berpuasa, ya, atau yang sudah tua renta untuk diganti di hari lain, di bulan lain nggak kuat, bayar fidyah. Fidyahnya apa? Memberikan makan kepada mereka yang miskin, yang kelaparan. Wa'atrimut ta'am. Lalu yang ketiga, wa'atibul kalam. Lembutkan suaramu.
Ada adab di situ. Bicara dengan orang yang lebih tua, jangan songong kan. Ya, wong dermayu mah ngobrol baik ototnya pada metu kan. Ngobrol pada itu ngobrol biasa gitu orang drama itu. Beda dengan orang Jawa, orang Sunda ya. Beda kan? Di saya itu kadang ada tukang jamu lewat. Ngobrol dengan saya. Mas, enten mobil tabrakan Pak Jendong. Jangan penyok-penyok aja. Pak Jendong, kalem banget. Tapi lihat orang drama itu. Mau anu mobil tabrak, cubur. Orang deleng-deleng acan gak kayak babak belur kan. Ya kayak rusak KB gitu. Padahal murah apa tuh cuma kaca baik gitu yang pecah. Itu orang drama itu ngobrol biasa aja tuh deh. Kenceng banget, apalagi saya kan orang pantai, orang Kandang Haur ya. Argelis kan ada Sunda-Sundanya kan. Kalau saya orang pantai kan kenceng ngomongnya. Nah, oleh Nabi diajari bagaimana kita berlaku sopan bicaranya, tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita mau sedekah tidak bisa juga. Itu perkataan yang lebih baik dan kata maaf itu lebih baik daripada kita memberikan sesuatu kepada orang lain tapi menyakitkan. Wasilul arham. Yang keempat, sambung silaturahmi. Ini teman-teman, silaturahmi itu implikasinya dua. Satu, bisa memperpanjang umur. Dalam konteks kualitatif ya, bukan kuantitatif. Oke. Tidak berarti bahwa kuantitatif setelah itu kita nambah umurnya, jatah dari Tuhan 63. Kalau kemudian silaturahmi nambah umur, katanya akan silaturahmi terus, jadi dolan, begitu batur-batur, orang mati-mati. Enggak, itu pengertiannya adalah kualitatif. Ya, yang kedua, itu bisa menghasilkan rezeki. Anda main ke teman Anda, paling tidak yang laki-laki dikasih kopi kan, bayar nggak? Enggak lah banget kan, bukan batur bayar kopi, nggak bayar. Itu nggak diminta bayar, itu rezeki. Apalagi kalau ketemu bicara persoalan bisnis, bicara peluang kerja. Dan yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyami. Ya, kita sholat malam, bangun. Ini kan ada qiyamul lail sekarang, ada tarawih kan. Ya, kalau ini dilakukan wasallu billaili wan nasu niyami yadkhulunal jannah bisalam. Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang ketiga, hikmah berpuasa itu adalah kita akan menjadi orang yang inovatif. Ya, teman-teman, tahu tulisannya Profesor Renal Kasali, disruption, disrupsi. Kita sekarang berada di era disrupsi yang musuhnya nggak kelihatan. Jangankan orang lain, diri sendiri itu juga bisa menjadi musuh yang nyata bagi kita. Kalau Anda berada di zona nyaman, itu musuh besar gitu sekarang ini. Jadi inovasi itu kejam loh. Kenapa? Karena inovasi akan membunuh sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Jadi kita harus inovatif. Itu kenapa Lailatul Qadar itu di ujung 10 hari yang terakhir kan? Supaya kita inovatif ibadahnya. Ya, bagaimana mungkin kita dapat Lailatul Qadar kalau kemudian puasa kita biasa-biasa saja? Ya, apalagi awan-awan minum. Merokok jajan, boro-boro dapat Lailatul Qadar. Saya kira ini 3 hal ya pengantar saya untuk bicara persoalan bagaimana blessing in disguise puasa ini berdampak bagi para pelakunya. Saya kira itu hikmahnya, paling tidak. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Tepuk tangan dulu dong kepada narasumber kita yang sudah datang dan menyempatkan waktunya pada kali ini. Ya mohon izin Bapak, karena ngobras kali ini kita agak beda ya, karena kita juga punya narasumber satu lagi spesial banget. Siapa dia Dok? Yaitu Bapak Yason, SPD, selaku Guru Agama Kristen SMA Negeri 1 Haurgelis dan pemuka agama Kristen di Kecamatan Haurgelis. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yason. Mari Bapak. Nah, Bapak. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Kabarnya baik dan luar biasa. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan buat Bapak Yason ya Bapak. Yang pertama ini kan lagi bulan Ramadan Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yason sendiri, yaitu bagaimana sih Pak dampak hikmah Ramadan bagi umat non-muslim, serta bagaimana pandangan Bapak itu menurut yang sekarang itu kan sedang viral tuh Pak, yang katanya wartajil itu Pak. Nah itu menurut Bapak itu seperti apa?
Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mau jawab ya tentang situasi bulan Ramadan bagi kami yang non Muslim. Nah, bagi kami ini suatu hal yang luar biasa. Ya, memang di semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan yang tidak baik. Ya, salah satu dari kayaknya 5 hukum di agama Islam ya Pak. Salah satunya puasa. Nah, kita di Nasrani juga sebenarnya ada puasa, tapi tidak bersifat wajib. Itu tergantung pribadi Pak. Nah, jadi yang kami lihat memang itu salah satu hal yang sangat baik, karena kita tahu bahwa di bulan puasa itu melatih kita untuk ya menghindari hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi hidup kita lebih mendekat kepada kebenaran yang diajarkan oleh agama kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk masalah apa tadi? Wartajil ya. Iya. Kalau menurut saya ya kalau itu hanya bersifat apa ya, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan seseorang, kayaknya wajar-wajar aja. Karena sekarang kita hidup di zaman modern, ya. Sosmed itu ya sangat mempengaruhi sekali dan dampaknya sangat luar biasa. Jadi itu kan yang bisa viral itu dari sosmed. Ya, jadi tinggal bagaimana kita menanggapi. Jadi kalau menurut saya kita tanggapi biasa aja. Karena perbedaan itu sebenarnya bagus perbedaan itu. Cuman kadang-kadang kita membuat perbedaan itu menjadi hal yang membuat timbulnya masalah atau konflik. Jadi kalau menurut pribadi saya ya wajar-wajar aja ya Pak, ada selisih pendapat atau selisih paham lewat sosmed. Ya, tinggal ada bagaimana kita mengantisipasi atau bagaimana kita menangani masalah tersebut. Ya, kita jangan bawa ke masalah yang terlalu prinsipil, akhirnya bisa menimbulkan pertikaian atau menimbulkan permusuhan, apalagi itu sampai ke perbedaan agama. Ya, mungkin itu saja. Ya, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab pada ini audiens untuk menanyakan kepada para narasumber kita. Silakan untuk audiens yang ingin bertanya mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Bunga, kelas 11 IP1. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mas Tuki terkait dengan banyak sekali statement yang bilang katanya kalau kita udah haji kita itu masuk surga tuh Pak. Kan banyak sekali Pak. Saya ingin apakah itu benar atau tidak? Terima kasih Pak. Terima kasih Sobat Distrik Jabar. Mangga Pak, dipersilakan waktunya untuk menjawab pertanyaannya. Langsung ya? Iya. Ini mudah-mudahan kepentingan konten aja ya Pak ya. Yang tadi itu. Yang penting jangan diborong, takjilnya habis gitu. Giliran kita mau buka nanti nggak ada takjilnya, nggak kebagian. Atau baju lebarannya habis ya? Iya. Ya karena diborong. Baik, Bunga ya. Untuk masuk ke surga itu kalau bahasanya Profesor Zaki Darajat itu surga itu berpagar duri ya. Jadi kadang banyak hambatan-hambatan, halangan-halangan untuk masuk ke surga itu kan ya. Dan kalau kemudian ditanyakan haji itu apakah kemudian akan masuk surga? Haji itu salah satu indikator aja ya. Dari kebaikan seseorang yang dilakukan untuk kemudian bisa mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau kita meminjam bahasanya Nabi, ketika Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, itu sebuah keniscayaan.
haji, catatannya haji mabrur loh Bunga, ya, bukan haji mabur, haji mabrur. Haji mabrur itu beda dengan haji mabur, dia terbangnya aja dari tanah air ke Arab sana, tapi sampai Arab sana tidur baik gitu kan. Ya, jadi yang lain ke haram, yang lain beribadah di ziarah ke Madinah, dia tidak melakukan itu gitu misalnya. Apalagi kalau kemudian dia pulang ke rumah, ya ke tanah air, itu justru perilakunya tidak lebih baik dari ketika dia sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi indikator yang kelihatan haji mabrur itu adalah perilakunya dia lebih baik dari sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Yang tadinya bahasa kita itu medit, sekarang loman gitu. Ya, yang tadinya tidak rajin untuk beribadah lebih rajin lagi. Saya dulu ketika haji itu beberapa kilo loh dari hotel ke haram itu sampai bangun jam 1 supaya kemudian dapat tawaf, ya, dapat umroh gitu misalnya, umroh sunnahnya gitu. Itu sampai kemudian pulangnya pagi. Ah, kalau kemudian dengan ongkos yang cukup mahal gitu kita berpayah-payah melakukan ibadah di sana, lalu kemudian pulang ke tanah air padahal masjidnya di depan rumah kita, kemudian kita tidak datang ke masjid lagi, itu indikator mabrurnya dipertanyakan. Dan banyak lagi indikator yang lain lah ya, haji mabrur itu. Nah, kalau kemudian kita sudah menjadi haji yang mabrur, maka kata Nabi, laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada pahala reward yang lain dari Tuhan kecuali surga. Ya, Anda kalau percaya dengan kata Nabi ya harus meyakini bahwa haji yang mabrur itu nanti akan masuk surga. Saya kira itu ya, Bunga ya. Ya. Jadi indikatornya kelihatan dari perilakunya setelah dia sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu ya. Wah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Pasti kita juga mendapatkan ilmu yang baru ya Sobat Jabar. Oke, kayaknya bakal ada yang nanya lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi kan nih? Mumpung waktunya masih ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronia, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan kepada Bapak Mas Duki dan Bapak Yasan. Pertama, kepada Bapak Mas Duki terlebih dahulu. Begini Pak, Bapak kan tadi menjelaskan tentang unsur spiritual dan unsur sosial. Nah, jika kasusnya adalah seorang umat muslim yang menyuruh temannya untuk berpuasa, tapi memaksa, hingga akhirnya mereka bertengkar. Menurut Bapak, bagaimana? Terus untuk Bapak Yasan, bagaimana pandangan Bapak mengenai toleransi beragama yang ada di SMA Negeri 1 Hargelis selaku guru agama Kristen? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mangga Bapak dipersilakan waktu untuk menjawabnya. Baik. Roh. Saya ingatnya Rohul Kudus. Iya. Gini, harus dibedakan 2 hal ya. Sebelum berada di dalam atau masih berada di luar. Ya, apakah dia berada di dalam atau sedang berada di luar? Ketika kita belum bersyahadah, belum masuk Islam, artinya kan berada di luar garis kan? Ketika berada di luar garis, itu maka ada dalil Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, tapi kalau Anda sudah masuk di dalamnya, maka unsur pemaksaan itu ada. Anda harus berpuasa, Anda harus sholat, Anda harus zakat. Itu kenapa ingkarus zakat pada zaman Khalifah Abu Bakar itu diperangi. Karena mereka mengingkari zakat. Padahal dia berislam. Ya, jadi begini, pemahaman kita ini sama dengan beginilah.
Anda belum masuk ke SMA Negeri Hargelis. Ada paksaan nggak untuk Anda taat sama peraturan yang ada di SMA Negeri Hargelis? Tidak ada. Karena Anda belum masuk ke sini kan. Belum masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Hargelis. Tapi kalau kemudian Anda sudah masuk ke sekolah ini, ada unsur pemaksaan nggak untuk taat pada aturan SMA ini? Ada. Anda masuk jam 7, Anda kemudian datangnya jam 8. Apa itu tidak kemudian kena punishment? Kena. Anda nggak pakai seragam gitu misalnya. Padahal seragamnya sudah ditentukan di sekolah ini. Sekolah ini memaksa supaya Anda pakai seragam itu karena aturannya seperti itu di sekolah kita. Jadi jangan salah pasang dalil loh. Ya, jangan gunakan dalil la ikraha fiddin. Lalu kemudian kita mengatakan, loh puasa itu kan hak saya, mau puasa atau enggak itu kan hak saya. Mau mabuk atau tidak ini kan mabuk saya. Orang ini duit saya, mabuk juga mabuk sendiri, celelengan juga celelengan dewek gitu kan misalnya. Ya itu nggak bisa. Ketika Anda sudah masuk ke dalam satu komunitas, ya masuk ke dalam aturan Islam, maka di situ aturan itu ada pemaksaan di dalamnya. Supaya kemudian tetap tegak berdiri itu. Ya as-sholatu imaduddin itu begitu. Sholat itu tiangnya agama. Nanti kalau kemudian yang sudah berislam tidak mau sholat itu runtuh itu agama itu. Jadi ke nonis gitu, tidak ada paksaan untuk berpuasa. Pak saya berpuasa aja menghormati teman saya. Oh ya nggak apa-apa, silakan puasa. Tapi kemudian tidak dapat pahala karena tidak ada landasan imanan wahtisaban. Bahwa kemudian bertoleransi ikut berpuasa nggak apa-apa gitu. Ya, tapi nanti berpahala atau tidak, yaitu pintu masuknya ada pada syahadah itu kan. Ya, jadi saya kira jangan salah pasang dalil itu. Jadi jangan kemudian ke anak kita yang atau saudara kita yang sudah berislam, lalu kemudian dia tidak berpuasa, kita mengatakan kamu harus puasa. Lalu kemudian dia mengatakan, oh jangan maksa dong. Ini kan puasa urusan saya, tidak juga urusan saya. Gak bisa. Kalau Anda sudah berislam harus dipaksa taat aturan, regulasi yang dibuat oleh agama yang kita anut itu. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mangga untuk Bapak Yayasan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini saya rasa pertanyaan yang cukup bagus. Tepuk tangan dulu nih. Ya, berbicara tentang toleransi. Ya, mungkin agak panjang sedikit ya saya jawab ini. Pertama-tama, ya sekolah yang cukup luar biasa bagi saya itu SMA Negeri 1 Haurgelis. Tepuk tangan dulu buat SMA Negeri 1 Haurgelis. Kenapa saya bilang sekolah yang luar biasa? Karena sepanjang pantauan saya di Kecamatan Haurgelis itu hanya ada satu sekolah negeri yang mengadakan guru non-muslim di sekolah. Hanya SMA Negeri 1 Haurgelis. Ya, sejak saya masuk di Haurgelis tahun 99 sampai sekarang hanya satu-satunya. Ya, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama itu semuanya dikembalikan ke gereja masing-masing. Karena di Haurgelis itu banyak gereja, Pak, banyak denominasi gereja. Jadi untuk pelajaran agama dikembalikan ke gereja masing-masing. Cuma ini aja yang mengadakan guru agama. Makanya begitu pertama kali saya rekomendasikan untuk ngajar agama di sini, saya sangat senang sekali. Ya. Karena baru sekolah satu-satunya yang mengadakan guru non-muslim. Siswa di sini untuk yang Nasrani itu ada beberapa di sini di dalam ruangan. Coba tolong berdiri. Ya, berdiri. Ya, sebagian ada di ruangan karena kita dikasih kesempatan juga, Pak, untuk mengadakan Smart Kristen di sini. Iya, Pak. itu Bapak. Iya, untuk mengisi bulan suci Ramadan di sini. Ya, itu makanya saya bilang luar biasa. Jadi toleransi antar umat beragama di lembaga pendidikan SMA 1 Haurgelis ini sangat tinggi, Pak. Ya, saya lihat dan saya merasakan sendiri bagaimana keadaan siswanya, guru-gurunya, jadi sungguh luar biasa. Dan saya belum pernah dengar ada konflik antara siswa yang berbeda agama di sini, yang saya tahu, karena belum ada. Ya.
Nah, saya tambahkan lagi, saya juga kebetulan diminta untuk mengkoordinir siswa-siswa yang Nasrani di gereja kami, Pak, untuk pelajaran agama di setiap sekolah yang ada. Itu di Gantar, di Anjatan ada siswa kita dari gereja kita. Yang saya tahu di sana nggak ada guru agama khusus untuk non Muslim. Jadi kembali ke gereja masing-masing. Jadi makanya saya berani bilang tadi SMA Negeri 1 Horglis sungguh luar biasa dalam hal toleransi antar umat beragama. Ya, terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya. Karena yang saya sempat dengar cerita, nggak banyak saya dengar, itu perjuangan dari Bapak Ambar kalau tidak salah untuk mengadakan guru non Muslim di SMA 1 Horglis. Ya. Jadi beliau berani ya berjuang untuk agama lain bisa mendapat pendidikan di sekolah ini. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, pasti Sobat Disti Jawa Barat juga kan mendapat ilmu yang baru kan dari kita. Oke, selanjutnya aku mau ngasih kesempatan nih buat Sobat Online Distrik Jawa Barat yang mau bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Kita tunggu ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Mohon izin ya Pak. Jadi acara selanjutnya adalah door prize Pak. Jadi Bapak narasumber ini bertanya kepada audiens sebanyak 3 pertanyaan. Boleh Bapak Mangga bertanya. Bebas Pak. Baik. Mudah-mudahan door prize-nya umroh ya. Ya, nanti Bapak berdua nanyanya mengajukan pertanyaan kepada audiens dan audiens yang menurut Bapak benar nanti kita kasih hadiah. Baik. Yang pertama. Yang pertama, apa rukun puasa? Nah, yang gampang aja. Ada yang tahu di sini Sobat Distrik Jabar? Langsung acungkan tangan aja, kita juga bakal ada hadiah menarik ini yang bisa menjawab. Betul Pak? Iya. Betul. Ayo dia bisa menjawab, sini audiens offline. Wah, kayaknya ini lagi Awas, sedang antara rukun berdiskusi. dengan syarat berbeda ya. Wah, kayaknya sedang berdiskusi ini Pak, sedang memperebutkan hadiah menarik nih Pak. Iya. Atau kalau belum, saya revisi pertanyaan yang kedua dari materi saya aja tadi ya. Nah, Boleh oke. Pak, boleh Ya, Pak, boleh. Supaya tidak ada lagi diskusi lama gitu. Ya. Siapa yang bisa di antara kita ini? Sebutkan 3 saja hikmah atau blessing in disguise dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Yang tadi saya jelaskan. Ayo, siapa bisa menyebutkan silakan nih. Wah, lihat contekannya. Aduh, keren Ya, banget. silakan. Silakan. Gak apa-apa. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari kelas 15. Yang saya tahu ada 3 hikmah puasa. Yang pertama itu kita mendapatkan kesadaran bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Yang kedua, supaya kita bertawajuh atau ibadah sosial lainnya. Seperti contohnya, kita itu mengasih makan orang-orang yang kekurangan. Yang ketiga, ada menjadi orang yang lebih inovatif. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Saya kira betul ya. Terima kasih, betul Pak. Betul. Wah. Ramadan harus dikasih door prize, hadiah. Silakan Ama, ya Rahmat, silakan. Sama semua. Ya. Wah, keren nih Rahmat. Tepuk tangan dong buat Rahmat. Oke, silakan Bapak Yasin barangkali ingin bertanya kepada audiens, silakan. Pertanyaan bersifat umum.
Ya. Oke, boleh. Tadi kita berbicara tentang toleransi. Apa definisi dari toleransi? Ayo, sobat, ayo ngacung dulu, nggak apa-apa. Iya. Perkenalkan dulu nama siapa? Perkenalkan, nama saya Bunga. Definisi dari toleransi menurut saya adalah saling menghargai antar agama. Terima Ya, kasih. benar. Betul Bapak, betul Betul, jawabannya. betul, iya. Wah, silakan untuk Ananda Bunga untuk menjemput nih kejutan dari kita ini. Kamera. Aduh. Sama-sama. Wah, lucunya. Bangga, satu pertanyaan lagi dari kedua Bapak. Siapa yang mau nanya? Bapak Mas Duki, Bapak Yasan? Boleh. Kamsud Pak. Ini kan kalau selesai Ramadan, selesai puasa, itu kan kita mengeluarkan zakat fitrah ya, sebagai bentuk ibadah sosial. Nah, pertanyaan saya, kapan saatnya kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Ayo, Sobat Distrik Jabar, ada yang bisa menjawab? Langsung acungkan tangan. Wah, ini terakhir ini hadiah ini hadiahnya paling menarik ini terakhir nih. Wah. Ayo yang bisa langsung aja angkat tangan. Perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Syabrina dari kelas 11 IPA 5. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu setelah asar sampai sebelum terbit fajar. Kalau tidak salah. Terima kasih. Apa betul Bapak jawabannya? Selengkapnya aja ya, Iya. supaya tetap dapat door prize. Oke. Nggak ada Silakan. Udah betul, tapi yang tepat saya kira zakat itu boleh dikeluarkan juga dari awal Ramadan. Tapi waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai sebelum orang-orang yang sholat Idul Fitri bubar selesai. Ya, jadi sebelum sholat selesai itu kalau sudah selesai sholat itu nanti kita disebut sodaqatum minas sodaqat. Jadi bukan disebut sebagai zakat fitrah, tapi sodaqah biasa. Ya, jadi jangan sampai nunggu bubar sholat Id dikeluarkannya. Ya, supaya kemudian kita hati-hati ya dari awal juga nggak apa-apa kita keluarkan Ramadan ini. Tapi waktu yang paling utamanya supaya orang-orang miskin itu juga bisa merayakan Idul Fitri, ada sesuatu yang dimasak gitu kan untuk mengakhiri Ramadan. Maka yang paling utama itu adalah begitu terbenam matahari Ramadan terakhir, lalu kemudian sebelum orang melaksanakan sholat Id selesai atau bubar. Saya kira itu ya. Hanifah dikasih, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Silakan untuk Hanifah maju ke depan mendapatkan door prize paling terakhir. Tapi paling istimewa ya. Semangat. Tepuk tangan dong untuk Sobat Distrik Jabar yang hari ini udah excited banget nih ngikutin acara hari ini. Iya, Kak Sebia. Alhamdulillah. Baik, untuk acara selanjutnya kami mohon izin untuk Bapak Mas Duki untuk memimpin doa penutup Bapak. Mari anak-anak sekalian kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Mas Duki. Selanjutnya adalah acara penyerahan cindramata dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Harbelis. Dipersilakan untuk Bapak Dr. Andes Otong Wahidin, MPD, untuk menyerahkan cindramata kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Enggak, selanjutnya Bapak Yasen untuk menerima cindramata dan juga kenang-kenangan dari kami. Wah, terima kasih Bapak Mas Tuki dan Bapak Yasen sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi ngobras kali ini nih. Nah, teman-teman Distrik Jabar, kalian masih pada semangat ya nih puasanya? Semangat Semangat dong. Jangan lupa ini sore kita